saya mengalami serangan jantung yang ditangani oleh hospital di Bandung. 3 sumbatannya ada yang 90% dan 80%. Dari dokter yang di Bandung itu menganjurkan sudah harus langsung bypass, takutnya ada serangan berikut. Dari dokter mengatakan bahwa sekarang bisa dilakukan dengan minimal invasive cardiosurgery atau MICS. Apalagi Pak Eko ini pembawaannya ada pembawaan sakit diabetes gitu ya. Kalau yang beda konvensional tuh panjang ya, dada dibelah, tulangnya dikikis gitu ya, dan kita keluarga tidak ingin itu karena pemulihannya kan sangat lama. Dan akhirnya ada ini MICS ya, minimal invasive surgery. Tapi kalau ini kan hanya 5 cm ya, kayak jatuh sepeda luka biasa aja udah gitu. Tuh, ini ya. Kiri ya, ini yang putihnya ini. Segini aja kok. 6-8 cm. Jadi kami pilih yang ini, tapi sebelumnya saya search dulu. Kalau kita bawa ke Penang, kalau kita bawa ke KL, ataupun kalau kita bawa ke Tiongkok ya, ke China gitu. Nggak taunya akhirnya ada di rumah sakit ini gitu. Dokternya juga sama ya, Dokter Wirya. Kita senang sekali gitu loh ya. Dan saya lihat setelah operasi ini 3 hari ya, luar biasa recovery-nya. Bagus ya, maksudnya progresnya juga kan kita diawasin terus. Jadi rehab. Kemarin juga saya udah belajar jalan bolak-balik. Ada rasa apa? Sesak nafas? Enggak. Tetap kan justru itu. Kan dimonitor dengan saturasi oksigen ya. Tadi nggak masalah 99. Terus nggak apa-apa. Jarang lah di bawah 96 enggak. Nama saya Eko Wisanto. Saya berusia 60 tahun saat ini. Dan saya bekerja di Bandung. Saya namanya Juliet. Kalau umur nggak usah lah ya. Nggak, awal kejadiannya adalah sekitar 3 minggu atau 1 bulan lalu. Saya mengalami serangan jantung yang ringan, tidak berat sekali. Dan itu saya sudah ditangani oleh hospital di Bandung. Selama 4 hari saya berada di HCU. Kemudian juga dilakukan upaya untuk pemasangan ring. Namun setelah berdasarkan hasil penelitian kateter yang terakhir, itu pemasangan ring kurang optimal karena adanya plak yang cukup tebal, sehingga memerlukan suatu tindakan yang tidak seperti pemasangan ring biasa. 3 sumbatannya ada yang 90% dan 80%. Dan memang riskan, dan dari dokter yang di Bandung itu menganjurkan sudah harus langsung bypass, takutnya ada serangan berikut. Dokter yang mengusulkan untuk dilakukan bedah torak, tapi di bypass maksudnya. Kemudian setelah dari hasil kateter, dari dokter mengatakan bahwa sekarang bisa dilakukan dengan minimal invasive cardiosurgery atau MICS, tapi di Bandung belum ada, adanya di Jakarta, sehingga kebetulan kakak ipar saya dia mengenal salah satu dokter spesialis MICS itu ada di Mandaya ini, rumah sakit ini. Dan kita sebagai keluarga itu kan ingin yang terbaik, apalagi Pak Eko ini pembawaannya ada pembawaan sakit diabetes gitu ya. Kalau misalkan kita sudah coba search ya, kalau yang beda konvensional tuh panjang ya, dada dibelah, tulangnya dikikis gitu ya, dan kita keluarga tidak ingin itu karena pemulihannya kan sangat lama. Dan akhirnya ada ini MICS ya, minimal invasive surgery. Jadi kami pilih yang ini, tapi sebelumnya saya search dulu. Kalau kita bawa ke Penang, kalau kita bawa ke KL, ataupun kalau kita bawa ke Tiongkok ya, ke China gitu. Saya lihat-lihat kasihan pasiennya yang nanti akan naik pesawat, transportasinya, bolak-baliknya ya. Tadinya saya udah search tuh, dengan kalau kita bandingkan operasi di Penang ya, dengan kurs dolar kita yang ambruk ancuran-ancuran sekarang itu 700-800 juta ya. Tapi di sini kami dapat harga terbaik. Nggak taunya akhirnya ada di rumah sakit ini gitu. Dokternya juga sama ya, Dokter Wirya. Kita senang sekali gitu loh ya. Saya sama anak-anak kumpul semua ya, menunggu di ruang tunggu. Tapi luar biasanya
kita dimasukin grup WA yang dokter operasinya dan dokter anestesia selalu update. Bu, ini sudah mau dimulai, mohon doanya Bu, ini operasi berjalan dengan lancar, dan Bu, ini sudah selesai, kayak gitu. Dan aftercare-nya juga kita ada, saya diundang masuk ke grup critical, di grup kamar, semuanya terupdate informasinya. Lebih mudah. Dan saya lihat sih satu-satunya ya, karena kalau anak saya dulu misalkan sakit atau apa, ya, jarak antara kita dengan dokter jauh. Tapi kalau di sini semuanya ini terasa. Oke. Karena gini. Pertama lukanya dulu. Lukanya kecil. Kedua, Bapak ini penyerta DB, komorbid ya. Jadi kalau ada luka lama sembuh. Dan ketiga, kita kalau merawatnya, kalau ada belahan dada panjang, kita serem mau pegang takut-takut. Tapi kalau ini kan hanya 5 cm, ya kayak jatuh sepeda luka biasa aja, udah gitu. Udah, ini ya. Kiri ya, ini yang putihnya ini. Segini aja kok. 6-8 cm. Kita lakukan bypass tidak seperti biasanya, karena kalau seperti biasanya bypass itu potong tulang tengah, kemudian dadanya dibuka, ada tulang yang dipotong, jantungnya dilihat, kemudian jantungnya di stop sementara dengan menggunakan mesin jantung. Tapi pada pasien ini kita lakukan berbeda, karena memang ini jadi standar operasi bypass kita di rumah sakit ini. Kita tidak lagi lakukan potong tulang tengah, kita lakukan dengan luka yang kecil di dada kiri, jadi tidak ada tulang yang dipotong, 7-8 cm, kita melalui otot saja, kemudian ototnya dibuka, diregangkan, kemudian kita mencapai jantung. Dan yang paling penting adalah jantungnya tidak di stop saat kita melakukan bypass. Jantungnya tetap berdenyut, berdetak saat kita melakukan bypass. Kita buat 4 titik bypass atau 4 sambungan. Sisi kiri 3 titik atau 3 bypass, sisi kanan 1 titik atau 1 bypass. Jadi pasien ini ketika dilakukan dengan luka yang kecil, penyembuhannya jadi jauh lebih cepat. Udah mulai berjalan, udah mulai aktivitas, dan hari kelima udah bisa pulang. Jadi menurut saya kalau mau lakukan bypass, tentu pilihan pertama lakukan dengan luka kecil supaya pemulihannya lebih cepat, perdarahannya sedikit, dan pasien bisa kembali bekerja lebih cepat. Oh, dokternya jiwa muda ini seneng banget bercanda terus. Nggak, kalau saya terus terang, kalau seorang dokter yang memang profesional, dia hanya melihat hasil kateter aja, Pak. Coba lihat CD-nya, putar, potret, dilihatin, diterangkan, dia terangkan semuanya. Jadi ini kalau ininya uratnya ada berapa 3 titik, ada ini, terus jadi ngertilah. Istilahnya menerangkan suatu bahasa yang sulit sebenarnya kita nggak mengerti ke awam yang lebih awam aja. Dan mendetail gitu. Ya, serak aja, serak. Dan saya lihat setelah operasi ini 3 hari ya, luar biasa recovery-nya. Kenapa kita bisa bersyukur? Karena kan aftercare-nya kita nanti yang di rumah saya akan sebagai caregiver gitu ya, bukan hanya sebagai istri gitu ya. Bagus ya, maksudnya progresnya juga kan kita diawasin terus. Jadi rehab. Kemarin juga saya udah belajar jalan bolak-balik. Ada rasa sesak nafas? Enggak. Tetap kan justru itu. Kan dimonitor dengan saturasi oksigen ya. Tadi nggak masalah, 99. Karena saya orangnya memang ingin tahu ya, saya sudah research ke rumah sakit lain, dan kita sekarang ada di Indonesia yang dengan dokter certified, dengan jam terbang yang tinggi, rumah sakit yang bagus ya, dan juga aftercare-nya bolak-balik di dalam negeri gitu ya, lebih baik di dalam negeri. Tapi kalau misalkan masih di Jakarta kayak kami kesini tuh 3 jam udah selesai, udah ini gitu. Oke, itu aja. Mungkin di dalam negeri lebih bagus. Ya. Enggak, bagus setengah jam.